Lupakan Elon Musk, Jeff Bezos, atau deretan miliarder di daftar Forbes hari ini. Jika kita menarik mesin waktu ke abad ke-16 dan 17, ada seorang penguasa di tanah Indi yang memiliki kekayaan begitu masif sehingga membuat kekayaan sultan zaman sekarang terlihat seperti warga biasa. Bayangkan sebuah kekuasaan di mana emas bukan lagi barang mewah, melainkan material bangunan, dan berlian sebesar telur ayam adalah hiasan meja biasa. Kita bicara tentang sosok yang tidak hanya memiliki uang, tapi memiliki seperempat ekonomi planet bumi di bawah telapak kakinya. Mengapa sejarah seolah menyembunyikan angka-angka fantastis ini dari buku pelajaran kita? Halo Meriaar, kembali lagi bersama saya, Jumdahavan, channel yang mengulik kemegahan, misteri, dan sisi lain sejarah India yang luar biasa. Kali ini kita akan melakukan perjalanan spiritual dan finansial melintasi waktu, membedah bagaimana sebuah kekaisaran bisa menjadi begitu kaya hingga tak terukur oleh angka modern. Sebelum kita masuk ke dalam berangkas harta karun kerajaan Mughal, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Siapkan kopi kalian, karena pembahasan kita kali ini akan sangat dalam dan mengubah perspektif kalian tentang kata kaya. Untuk memahami besarnya kekayaan ini, kita harus melihat fondasi yang dibangun oleh dinasti Mughal. Dimulai dari Babur hingga mencapai puncaknya pada masa Kaisar Akbar dan Aurangzeb, dinasti ini mengubah wajah India menjadi magnet ekonomi dunia. Pada masa itu, India adalah pusat tekstil, rempah-rempah, dan kerajinan tangan yang sangat dicari oleh bangsa Eropa. Saat kerajaan-kerajaan di Eropa masih bergelut dengan perang saudara dan kemiskinan sistemik, Mughal telah membangun infrastruktur jalan, sistem pajak yang sangat rapi, dan stabilitas politik yang memungkinkan perdagangan berkembang pesat dari pesisir Gujarat hingga Bengal. Sultan-sultan Mughal bukan sekadar penguasa perang, mereka adalah manajer ekonomi yang ulung. Mereka memahami bahwa kekuatan militer hanya bisa berkelanjutan jika didukung oleh kas negara yang meluap. Dengan menyatukan wilayah-wilayah kecil di anak benua India, mereka menciptakan pasar tunggal raksasa. Hal inilah yang membuat kas kerajaan selalu terisi penuh oleh upeti, pajak perdagangan, dan hasil bumi yang tak ada habisnya. Namun, kemegahan ini barulah permukaan dari samudera kekayaan yang sebenarnya mereka miliki di dalam istana-istana marmer mereka. Jika kita membedah isi istana mereka, kita akan menemukan kemewahan yang sulit dinalar oleh logika modern. Kaisar Shah Jahan, misalnya, menghabiskan dana yang jika dikonversi sekarang mencapai triliunan rupiah hanya untuk membangun takhta merak Peacock Throne. Takhta ini bukan sekadar kursi kayu berlapis emas, melainkan struktur yang sepenuhnya terbuat dari emas murni dan bertatahkan ribuan permata berharga, termasuk zamrud, rubi, dan mutiara yang langka. Bahkan, biaya pembuatan takhta ini dikabarkan 2 kali lipat lebih mahal daripada biaya pembangunan Taj Mahal yang megah itu sendiri. Selain itu, sistem keuangan Mughal sangat stabil, hingga mata uang rupiah mereka diakui sebagai salah satu standar perdagangan global kala itu. Kekayaan mereka tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga intelektual dan artistik. Mereka mengundang seniman terbaik dari Persia dan Eropa untuk menghiasi dinding-dinding istana dengan batu mulia yang diimpor dari berbagai penjuru dunia. Perdagangan internasional mereka dengan VOC Belanda dan Inggris pada awalnya menempatkan bangsa Eropa sebagai peminta-minta izin dagang kepada Sultan, karena posisi tawar Mughal yang terlalu kuat secara finansial. Inilah fakta tersembunyi yang akan membuat bulu kuduk kalian meremang pada masa kejayaannya. Terutama di bawah pemerintahan Aurangzeb, kerajaan Mughal menguasai hampir 25% dari total produk domestik bruto (PDB) seluruh dunia. Artinya, 1 dari setiap 4 koin yang berputar di planet bumi berasal atau berakhir di tangan Mughal. Kekayaan satu keluarga ini lebih besar daripada kekayaan seluruh kekaisaran dan kerajaan di Eropa jika digabungkan menjadi satu. Inilah masa di mana India dijuluki sebagai burung emas Soun Kicidia. Tidak hanya itu, mereka adalah pemilik asli dari permata paling kontroversial dalam sejarah manusia, berlian Koh-i-Noor. Sebelum menjadi bagian dari perhiasan mahkota kerajaan Inggris, Koh-i-Noor adalah simbol supremasi Mughal. Berlian ini dianggap tidak ternilai harganya, dengan pepatah kuno mengatakan bahwa nilainya cukup untuk memberi makan seluruh penduduk dunia selama 2,5 hari. Kekayaan Mughal bukan sekadar simpanan bank, tapi penguasaan mutlak atas sumber daya alam dan jalur distribusi global yang tak tertandingi oleh entitas manapun di masanya. Selain perhiasan dan takhta, kekayaan Mughal tercermin dari bagaimana mereka mengelola operasional harian kekaisaran yang sangat boros namun teratur.
Bayangkan saja, untuk keperluan dapur istana, para sultan memiliki ribuan juru masak yang didatangkan dari berbagai belahan dunia untuk menyajikan hidangan dengan bahan baku paling mahal pada masanya, seperti saffron dari Kashmir yang harganya setara emas. Bahkan, untuk menjaga suhu minuman kaisar tetap dingin di tengah teriknya cuaca India, mereka mempekerjakan ribuan kurir khusus yang berlari estafet membawa bongkahan es dari pegunungan Himalaya menuju istana di Agra atau Delhi setiap harinya. Kekayaan ini juga bertransformasi menjadi kekuatan militer yang mencengangkan dunia. Sultan Mughal mampu membiayai pasukan gajah perang yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, di mana setiap gajah dilapisi baju zirah baja bertatahkan logam mulia. Biaya untuk memelihara satu pasukan gajah saja bisa setara dengan anggaran tahunan sebuah kerajaan kecil di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka, uang bukan lagi masalah yang harus dihitung, melainkan alat untuk menunjukkan supremasi absolut di hadapan kawan maupun lawan. Jika kita melihat bangunan-bangunan peninggalan Mughal, kita tidak sedang melihat sekadar batu bata dan semen. Bangunan seperti Benteng Merah Red Fort atau Jama Masjid dibangun dengan skala yang menentang logika zaman itu. Mereka menggunakan marmer putih kualitas tertinggi yang permukaannya disisipkan dengan teknik pietra dura, yaitu seni menanamkan batu permata seperti lapis lazuli, jade, dan kristal langsung ke dalam dinding marmer. Ini berarti, dinding-dinding bangunan mereka secara harfiah adalah brankas harta yang berdiri tegak, sebuah bentuk pamer kekuasaan yang bisa dilihat oleh setiap rakyatnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kemegahan yang luar biasa ini? Sejarah mengajarkan kita bahwa kekayaan sebesar apapun, jika tidak dikelola dengan regenerasi kepemimpinan yang baik dan persatuan, pada akhirnya akan memudar. Kekayaan Mughal yang melimpah justru menjadi daya tarik bagi kolonialisme untuk datang dan menguras habis sumber daya tersebut. Namun, warisan mereka tetap hidup dalam bentuk arsitektur, budaya, dan identitas India modern. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada berapa banyak emas di berangkasnya, tapi bagaimana kekayaan itu digunakan untuk membangun peradaban yang dikenang selamanya. Pada akhirnya, kekayaan Mughal yang sebenarnya bukanlah emas yang kemudian dijarah oleh penjajah Inggris, melainkan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Mereka menciptakan sintesa budaya, bahasa, dan seni yang kita kenal sebagai budaya Indo-Islam yang sangat kaya. Meskipun emas mereka habis dan takhta mereka hancur, namun kontribusi mereka terhadap kuliner, sastra Urdu, dan estetika arsitektur tetap menjadi aset ekonomi pariwisata terbesar bagi India hingga detik ini. Kekayaan sejati ternyata bukan apa yang kita simpan dalam peti, tapi apa yang kita tinggalkan untuk peradaban. Setelah mendengar skala kekayaan yang begitu masif ini, kita tersadar bahwa emas bisa memudar dan permata bisa berpindah tangan, namun jejak peradaban yang ditinggalkan oleh para sultan Mughal akan tetap abadi dalam setiap helai kain sutra dan setiap sudut bangunan marmer di India. Kekayaan mereka yang melampaui Elon Musk hanyalah angka di buku sejarah. Tapi rasa dari masakan mereka dan kemegahan arsitektur mereka adalah warisan yang masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Ini membuktikan bahwa menjadi kaya itu mudah, namun menjadi bermakna bagi sejarah adalah pencapaian yang berbeda. Setelah mendengar skala kekayaan yang begitu masif ini, kita tersadar bahwa emas bisa memudar dan permata bisa berpindah tangan, namun jejak peradaban yang ditinggalkan oleh para sultan Mughal akan tetap abadi dalam setiap helai kain sutra dan setiap sudut bangunan marmer di India. Kekayaan mereka yang melampaui Elon Musk hanyalah angka di buku sejarah. Tapi rasa dari masakan mereka dan kemegahan arsitektur mereka adalah warisan yang masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Ini membuktikan bahwa menjadi kaya itu mudah, namun menjadi bermakna bagi sejarah adalah pencapaian yang berbeda. Setelah mendengar skala kekayaan yang begitu masif ini, kita tersadar bahwa emas bisa memudar dan permata bisa berpindah tangan. Namun jejak peradaban yang ditinggalkan oleh para sultan Mughal akan tetap abadi dalam setiap helai kain sutra dan setiap sudut bangunan marmer di India. Kekayaan mereka yang melampaui Elon Musk hanyalah angka di buku sejarah. Tapi rasa dari masakan mereka dan kemegahan arsitektur mereka adalah warisan yang masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Ini membuktikan bahwa menjadi kaya itu mudah, namun menjadi bermakna bagi sejarah adalah pencapaian yang berbeda. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian, Mereyar, jika kalian memiliki kekayaan sebanyak para sultan Mughal hari ini, warisan abadi apa yang ingin kalian bangun untuk dunia agar nama kalian tetap dikenang 1000 tahun lagi? Apakah kalian akan membangun monumen cinta,
atau justru melakukan sesuatu yang berbeda? Mari kita berdiskusi dengan sehat di kolom komentar di bawah, karena pendapat kalian selalu menjadi bagian terpenting dari konten ini. Jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap sejarah, dan bagikan video ini kepada mereka yang masih mengira bahwa kekayaan modern adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Pastikan kalian tetap bersama saya untuk penjelajahan budaya India berikutnya yang jauh lebih mencengangkan. Saya Jumdavan, pamit undur diri dari takhta sejarah hari ini. Fir milenge, mereyaar.